Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadah Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la ya'la alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amana billahi wa ma ursila ilaina wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu wa inna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul ya ayyuhal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan. La tajidanna athara nasi adawatan lil ladzina amanu yaqudu wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasra zalika bi anna minhum qissina wa ruhbana wa annahum la yastaqbilun wa idza zamiru ma unsila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amana fa'tubna ma'as syahidin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita dengan niat yang seikhlas-ikhlasnya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena oleh limpah nikmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita boleh bersama-sama memantapkan komitmen hidup, iman dan ketakwaan kita untuk boleh hadir meluangkan waktu datang bersama-sama di lapangan terbuka ini dalam rangka membentuk sebuah akidah Islamiyah menuju pada barokah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tujuan kita untuk datang di sini adalah benar-benar hanya meraih ridho pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya akan kita dapatkan bila kita senantiasa mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam menerima nasihat firman Allah taala. Salawat dan salam tentunya tetap terlimpahkan keharibaan revolusioner Islam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menyempurnakan 3 kitab agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Nabi yang menjadi guidance, menjadi pembimbing, karakteristik sebagai good man, manusia terbaik dalam catatan sejarah dunia. Dari 100 manusia terbaik kelas dunia, baginda Rasulullah Muhammad SAW menduduki ranking yang pertama. Di kancah politik dunia, di kancah global, baik dalam sistematika sains, orang yang beriman, bahkan yang tidak beriman, kafirun, mengakui kehebatan, kecakapan dan kepiawaian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka patutlah kita selaku orang-orang yang mengikuti jejak beliau dalam segala aspek, terutama prinsip ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk tidak putus-putusnya memberikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan tadi bahwa saya adalah orang yang baru memeluk agama Islam pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 atau tepatnya 18 Ramadan 1427 Hijriah, bersama istri dan 3 orang anak. Kami sekeluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang mengislamkan kami sekeluarga? Bukan seorang kiai, bukan ustaz, bukan muslimin wal muslimat yang mengislamkan kami. Atau barangkali ada pengaruh sebab, oh karena perempuan A, karena wanita B, muslimah C, tidak. Justru sebaliknya, ketika saya beragama Kristen, saya adalah orang yang suka memfitnah-fitnah dan sangat-sangat membenci Islam. Ketika saya jumpa dengan orang yang berjenggot, saya katakan ini komplotan teroris. Ketika saya jumpa dengan para ulama, para kiai, para ustaz, para huruf, jamaah tabligh yang mengenakan sorban seperti yang saya kenakan, lalu logika saya bermatematika, inilah taplak meja, dari mana dia caplok. Dan ketika saya melihat seorang muslimin wal muslimat mengenakan gamis ihram, saya katakan, ini kain pintu dari mana dia curi. Pendeknya Islam saya posisikan pada kedudukan yang sangat rendah dan negatif. Lalu apa yang memotivasi saya sehingga saya bisa beragama Islam? Kalau saya simpulkan bahwa tidak seorang pun yang sampai kepada Islam kalau bukan karena petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tidak yakin bila ada orang masuk memeluk agama Islam dengan dalil alasan karena berjumpa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Itu saya ragu, 1000% saya ragu kalau ada orang mengatakan saya masuk Islam karena saya berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Saya ragu. Kenapa? Karena kalau orang hanya mimpi masuk menjadi seorang muslim, dia tidak akan mampu menjalankan apa yang menjadi syariat, ketentuan, ketetapan, aturan dan perintah-perintah di dalam Islam. Lalu siapa yang mengislamkan saya? Dengan tegas saya harus katakan bahwa yang mengislamkan saya justru kebohongan, kepalsuan, ketidakbenaran kitab suci Kristen. Orang Kristen tidak salah, benar, dia beragama. Karena dalam sistematika pemerintahan Republik Indonesia, agama Kristen pun itu sah di negara. Tetapi orang Kristen perlu digarisbawahi, tersesat dan tidak akan masuk surga. Di mana-mana saya bicara soal neraka, di Kendari, saya keliling Indonesia, dan saya tidak ada event organizer, tidak ada. Saya menjalankan syiar Islam self-realization, God realization, kesadaran pribadi sampai kepada kesadaran akan Tuhan. Tidak ada organisasi Islam tempat saya berlindung. Karena saya tahu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam agama yang tinggi, tetapi beliau pernah mengatakan juga, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kalau saya tahu orang-orang Gorontalo di Manado dulu yang pemabuk
mabuk cap tikus itu adalah di dalam ajaran Islam khamir itu haram, saya ngeri melihat orang-orang Gorontalo di Pasar Rampa Prima Manado itu. Habis berjualan pada siang hari jual ikan, ikannya dibakar, di situ ada mojito, di situ ada cap tikus, di situ ada kesegaran, haram hukumnya. Lalu bagaimana dengan di Kristen? Sama. Karena mengukur sebuah letak kebenaran agama tidak tepat apabila dijadikan individu sebagai tolok ukur. Tolok ukur yang paling tepat di dalam individu Muslim cuma satu, dan diakui oleh mata rantai dunia, diakui oleh kesaksian sains dunia. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu panutan itu yang tepat dijadikan tolok ukur. Sebagai contoh, apalagi di Indonesia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat gelar Rasulullah, dia diamanahkan gelar pertama kali dari Allah dengan istilah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi sayang, Al-Amin Nasution di Indonesia belum bebas dari penjara. Saudara bayangkan, belum bebas. Dia bukan Kristen, dia adalah Islam. Dia bukan Buddha, dia bukan Hindu. Lalu dari mana saya menilai Islam itu sehingga saya korban? Meninggalkan jabatan, meninggalkan pendeta, meninggalkan gaji. Converts. Our family never converts. Kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kami sekeluarga kembali kepada kebenaran. Sampai